Kisah Porter dan 3 wanita dari Baghdad. Di Baghdad, di mana jalan-jalannya beraroma rempah dan penuh kemungkinan, hiduplah seorang porter. Ia adalah seorang pria yang hatinya seringan bulu dan ototnya sekokoh pohon ek. Seorang bujangan ceria yang telah memutuskan bahwa pernikahan adalah tarian yang terlalu rumit untuk kakinya. Suatu hari, saat ia sedang bersandar malas pada peti panggulnya, sebuah benda setia yang telah mendengar lebih banyak keluhan kota daripada seorang wazir. Takdir menepuk pundaknya dalam wujud seorang wanita. Wanita itu terbungkus sutra mosul yang begitu halus, seolah ditenun dari cahaya senja dan benang emas. Wajahnya bercadar, tetapi kedua mata gelapnya yang dibingkai oleh bulu mata hitam legam menatap si porter dengan pandangan yang bisa melelehkan gula dalam teh seseorang dari seberang ruangan. Dengan suara selembut desiran daun palam, ia berkata, "Angkat petimu dan ikuti aku." Si porter yang pikirannya biasanya disibukkan dengan urusan duniawi tentang berat dan upah yang adil, tiba-tiba merasa seolah-olah diminta untuk menangkap bulan. Jantungnya berdebar kencang. "Oh, hari keberuntungan," bisiknya pada diri sendiri. Mengangkat petinya dan mengikuti wanita misterius itu seolah-olah ia adalah seorang pengikut setia dalam sebuah prosesi agung. Perhentian pertama mereka adalah sebuah toko milik seorang Kristen, di mana wanita itu menukarkan sebuah dinar emas dengan anggur saringan yang jernih seperti minyak zaitun. Anggur itu pun masuk ke dalam peti. Selanjutnya, mereka mengunjungi seorang penjual buah, di mana peti si porter mulai mengerang di bawah berat apel Syami yang kemerahan, Queens Osmani yang harum, mentimun dari sungai Nil dan seikat melati Aleppo, serta bunga-bunga lain yang aromanya membuat udara di sekitar mereka menjadi manis. "Angkat," katanya dengan lembut. Mereka melanjutkan perjalanan ke seorang tukang daging, lalu ke seorang penjual bahan makanan, di mana pistachio dan kismis tihama bergabung dengan muatan fantastis itu. Kemudian ke seorang pembuat manisan, di mana sebuah piring tanah liat besar ditumpuk tinggi dengan segala macam kue tart dan gorengan dengan nama-nama yang terdengar seperti mantra yang dibisikkan. Sisir Zainab, jari-jari wanita, dan penganan lezat Gazi. Si porter yang sekarang terengah-engah di bawah beban yang benar-benar mulia memberanikan diri. "Nyonya, andai saja Anda memberitahu saya akan membawa seekor kuda poni atau unta betina untuk membawa barang sebanyak ini." Wanita itu tersenyum, sebuah isyarat yang hanya terlihat dari kerutan di matanya, dan menepuk lehernya dengan main-main. "Berjalanlah," katanya, "upahmu tidak akan kurang, insya Allah." Perhentian terakhir mereka adalah di seorang penjual parfum, di mana 10 jenis air wangi, gula batangan, duka, kayu gaharu, dan lilin dari Alexandria ditambahkan ke dalam peti ajaib yang mengerang itu. Akhirnya, mereka tiba di sebuah rumah besar yang tampak seperti mimpi yang menjadi padat, dengan pilar-pilar anggun dan gerbang dari kayu ebeni yang bertahtakan lempengan emas merah. Wanita pertama, si pemasok, mengetuk dengan buku-buku jarinya yang halus. Pintu terbuka dan menampakkan wanita kedua, si penjaga pintu, yang kecantikannya begitu mengejutkan sehingga si porter merasa lututnya lemas dan petinya hampir jatuh dari kepalanya. Alisnya melengkung seperti bulan sabit Ramadan, bibirnya semerah koral. Mereka memasuki sebuah halai yang menakjubkan dengan sebuah air mancur besar di tengahnya. Dan di sana, di ujung terjauh, duduk di atas sofa yang dihiasi permata dan mutiara, adalah wanita ketiga, Nyonya Rumah. Jika penjaga pintu adalah bulan, maka yang ini adalah matahari.
Kecemerlangannya memenuhi ruangan dan matanya menyimpan sihir kuno Babylon. Dengan keanggunan yang tampak seperti tarian, ketiga wanita itu membantu si porter menurunkan muatan dari petinya. Mereka memberikannya 2 keping emas dan menyuruhnya pergi. Tetapi bagaimana mungkin ia bisa pergi? Hatinya telah terikat. Ia melihat semua anggur, makanan, dan kemewahan. Ia melihat 3 wanita yang sangat cantik tanpa seorang pria pun di antara mereka. "Oh, para nyonya," katanya dengan keberanian yang lahir dari kekaguman. "Kalian bertiga, dan kalian membutuhkan yang keempat. Sebuah menara akan goyah, kecuali jika berdiri di atas 4 pilar, dan kesenangan seorang wanita akan kurang jika tanpa seorang pria." Para wanita itu tertawa, terpesona dengan keberaniannya. Mereka berdebat, apakah orang asing bisa dipercayai dengan rahasia mereka? Si porter yang terbukti memiliki lidah selincah kakinya meyakinkan mereka bahwa ia adalah orang yang bijaksana dan dapat dipercaya, yang telah membaca buku dan bisa menjaga rahasia lebih baik daripada peti yang terkunci. Akhirnya, setelah beberapa tawar-menawar yang jenaka, mereka setuju untuk membiarkannya tinggal, tetapi dengan satu syarat ketat yang tertulis dengan tinta emas di atas pintu: barang siapa berbicara tentang apa yang bukan urusannya akan mendengar apa yang tidak menyenangkannya. Si porter bersumpah akan diam seperti batu-batu di jalan, dan dimulailah malam yang paling aneh dan menakjubkan dalam hidupnya. Anggur dituangkan, musik dimainkan. Si porter yang sekarang duduk di antara 3 wanita cantik itu merasa seperti sedang bermimpi. Mereka bernyanyi, menari, dan membacakan syair. Ia dicubit, ditampar dengan lembut, disuapi makanan lezat, dan dihujani bunga. Itu adalah surga siksaan yang menyenangkan. Pesta pora menjadi semakin liar dan aneh. Satu persatu, para wanita itu yang pusing karena anggur menanggalkan pakaian mereka dan terjun ke dalam air mancur yang besar. Mereka bermain-main di dalam air seperti bebek, lalu muncul dan melemparkan diri mereka ke pangkuan si porter, menanyakan teka-teki yang tidak masuk akal tentang tubuh mereka. Setiap kali si porter memberikan jawaban yang sederhana dan terus terang, ia diberi hadiah tamparan yang keras. Setelah lehernya cukup sakit, ia mempelajari nama-nama aneh mereka untuk bagian-bagian tubuh itu. Kemangi Jembatan, Biji Wijen Terkupas, dan Kan Abu Mansur. Ketika si porter sendiri dengan semangat yang sama melompat ke dalam kolam dan kemudian menanyakan nama untuk barangnya sendiri, para wanita itu tertawa sampai terguling-guling. Ini disebut umumnya keledai si penghancur yang merumput di Kemangi Jembatan, mengunyah biji wijen terkupas, dan bermalam di Kan Abu Mansur. Kemudian mereka tertawa sampai terguling-guling dan kembali ke pesta pora mereka dan tidak berhenti sampai malam mulai tiba. Kemudian mereka berkata kepada si porter, "Bismillah, wahai tuan kami, bangunlah dan kenakan sepatu tuamu itu dan palingkan wajahmu dan tunjukkanlah kepada kami lebar bahumu." Ia berkata, "Mari kita sambung malam dengan siang, dan besok pagi kita masing-masing akan menempuh jalan kita sendiri." Pemasok yang merasa kasihan padanya meyakinkan saudara-saudarinya untuk membiarkannya tinggal, karena ia adalah seorang bajingan yang sangat periajiang. Jadi mereka setuju dengan syarat ia membaca kembali tulisan di atas pintu dan berjanji untuk diam sekali lagi. Si porter dengan senang hati menyetujui hal itu. Kini ketika malam ke-10 tiba, rombongan itu baru saja kembali bersenang-senang, mengunyah buah-buahan kering dan bercerita tentang kekasih mereka ketika terdengar ketukan di gerbang. Si penjaga pintu pergi untuk menyelidiki dan kembali dengan binar nakal di matanya. "Sungguh kesenangan kita malam ini akan menjadi sempurna," ia mengumumkan. Di gerbang ada 3 kalandar Persia, para sufi pengembara, dengan kepala dan janggut yang baru dicukur. Dan karena takdir yang aneh,
Ketiganya buta mata kirinya. Karena menjadi orang asing di Baghdad dan tidak dapat menemukan penginapan, mereka dengan rendah hati memohon tempat berlindung. Melihat kesempatan untuk lebih banyak hiburan, para wanita itu membiarkan mereka masuk, tetapi hanya setelah membuat mereka bersumpah pada aturan rumah. Jangan bertanya tentang apa yang tidak menjadi urusanmu, agar tidak mendengar apa yang tidak menyenangkanmu. Ketiga pria bermata satu itu masuk dan mengagumi kemegahan, udara yang harum, dan 3 gadis cantik. Mereka mengira si porter yang mabuk adalah salah satu dari jenis mereka, tetapi ia, yang sombong dengan status barunya sebagai anggota rumah tangga, dengan galak mengingatkan mereka tentang aturan untuk diam. Pesta itu sekarang menjadi lebih besar dan lebih ramai. Para kalandar diberi anggur dan makanan, dan segera meminta alat musik. Satu mengambil rebana, yang lain kecapi, dan yang ketiga, harpa Persia. Dan mereka memainkan sebuah lagu sementara para wanita bernyanyi dengan semangat, sehingga rumah itu bergemuruh dengan suara bising. Dan sementara mereka berada di tengah keriuhan yang menggembirakan ini, lihatlah, ketukan lain datang di gerbang. Si penjaga pintu pergi untuk melihat siapa itu. Penyebab ketukan itu tidak lain adalah Khalifah, Harun al-Rashid, yang telah berkeliling kota dengan menyamar sebagai seorang pedagang untuk melihat dan mendengar hal-hal baru apa yang sedang terjadi. Ia didampingi oleh wazirnya, Ja'far, dan algojonya, Masrur. Mendengar musik dan keriangan yang keras, Khalifah merasakan keinginan yang luar biasa untuk memasuki rumah itu dan melihat para penyanyi itu sendiri. Meskipun Ja'far memperingatkannya tentang potensi masalah, Khalifah bersikeras. Ja'far mengetok, dan ketika si penjaga pintu muncul, ia mengarang sebuah cerita yang cerdas. Ia mengklaim bahwa mereka adalah pedagang dari Tiberias, orang asing di kota yang tersesat dalam perjalanan kembali ke penginapan setelah sebuah perjamuan, dan memohon tempat berlindung untuk malam itu. Si penjaga pintu, melihat pakaian mereka yang serius dan terhormat, merasa kasihan pada mereka dan membiarkan mereka masuk. Tetapi tidak sebelum memberikan satu syarat besar. Jangan bertanya tentang apa yang tidak menjadi urusanmu, agar tidak mendengar apa yang tidak menyenangkanmu. Ia memperingatkan. Baiklah, mereka setuju, dan memasuki pemandangan yang ramai itu. Mata Khalifah mengamati segalanya, melihat ketiga kalandar, masing-masing buta pada mata yang sama, dan bertanya-tanya. Ia menatap gadis-gadis itu, terkejut oleh kecantikan mereka. Ia dengan sopan menolak anggur, mengklaim telah bersumpah untuk berziarah, dan dengan ramah diberi semangkuk air bunga dedau es gantinya. Malam itu menjadi semakin aneh. Wanita tertua, nyonya rumah, bangkit dan memerintahkan si porter untuk membawa 2 anjing betina hitam dengan rantai di lehernya. Dengan mengejutkan para tamu, ia mengambil cambuk dan memukuli anjing betina pertama tanpa ampunan, sampai lengannya lelah. Kemudian, sambil membuang cambuk itu, ia memeluk hewan yang menangis itu, mencium kepalanya, dan menyeka air matanya. Ia melakukan hal yang persis sama pada anjing betina kedua. Hati Khalifah sesak dengan keinginan mengetahui arti dari ritual kejam ini, tetapi Ja'far memberi isyarat agar ia tetap diam. Selanjutnya, si pemasok mengeluarkan kecapi dan mulai menyanyikan sebuah lagu yang begitu menyakitkan hati, sehingga ketika ia selesai, nyonya rumah berteriak, "Celaka, celaka!" merobek pakaiannya dan jatuh pingsan ke tanah. Ketika Khalifah melihat, ia bisa melihat bekas luka cambuk merah yang marah di punggung dan sisi tubuhnya. Ini terjadi tidak hanya sekali, tetapi 3 kali, saat 3 lagu sedih yang berbeda dinyanyikan oleh saudara-saudarinya. Setelah lagu ketiga, wanita itu terbaring lelai. Pakaiannya compang-camping, bekas luka di tubuhnya terlihat jelas oleh semua orang. Para tamu tidak dapat menahan diri lagi. Rasa ingin tahu Khalifah adalah api yang membara. Ia, para kalandar, dan si porter mulai berbicara keras di antara mereka sendiri, memperdebatkan apa yang harus dilakukan. Nyonya rumah memperhatikan kegelisahan mereka dan bertanya apa yang sedang mereka diskusikan. Si porter, yang dipilih sebagai juru bicara, berdiri dengan hormat dan berkata, "Wahai nyonya, rombongan ini sangat ingin Anda menceritakan kepada mereka tentang kisah kedua anjing betina itu dan mengapa mereka dihukum begitu berat, dan kisah saudara Anda dan mengapa ia dipukul dengan tongkat palma seperti mender. Apakah ini benar?" tanya nyonya rumah kepada para tamu. Semua menjawab ya, kecuali Ja'far yang tetap diam. Wajah nyonya rumah mengeras karena marah. "Demi Allah, kalian telah berbuat salah kepada kami. Bukankah kami telah membuat perjanjian dengan kalian?" Ia bertepuk tangan dan berteriak, "Cepat, kemarilah." Sebuah pintu lemari terbuka, dan keluarlah 7 budak negro dengan pedang terhunus. "Ikatlah siku para pembohong itu dan ikatlah mereka satu sama lain," perintahnya.
Saat para budak bersiap memenggal kepala mereka, si porter berteriak, "Demi Allah, wahai nyonya, jangan bunuh saya karena dosa orang lain. Malam kita akan menyenangkan jika saja kami lepas dari kalandar bermata satu itu." Ia tertawa mendengar perkataannya, walaupun sedang marah. Kini, ketika malam ke-11 tiba, wanita itu, amarahnya diredam oleh secercah geli, menyapa rombongan yang terikat itu. "Katakan padaku siapa kalian, karena kalian hanya punya waktu 1 jam untuk hidup. Jika kalian bukan orang-orang terpandang, aku sudah mempercepat ajal kalian." Atas desakan Khalifah, Ja'far mengungkapkan identitas asli mereka, memberitahunya bahwa ia berdiri di hadapan Amirul Mukminin, Harun al-Rashid. Wanita itu kemudian menoleh ke para kalandar. "Apakah kalian bersaudara?" tanyanya. "Tidak," jawab mereka. "Kami hanyalah fakir dan orang asing." "Apakah kau lahir buta sebelah mata?" tanyanya kepada yang pertama. "Tidak, demi Allah," jawabnya. "Itu adalah masalah luar biasa yang menyebabkan mataku dicungkil, dan kisahku adalah sebuah kisah yang jika ditulis di sudut mata dengan jarum pengukir, akan menjadi peringatan bagi siapapun yang mau diperingatkan." Rekan-rekannya menjawab serupa. "Kalau begitu," kata wanita itu, "biarkan masing-masing dari kalian menceritakan kisahnya kepadaku. Jika kisahnya menyenangkan kami, biarkan dia mengusap kepalanya dan pergi." Yang pertama maju adalah si porter, yang dengan cepat menceritakan hari sederhananya, disewa, membawa barang-barang, dan tiba di rumah itu. Wanita itu tertawa dan berkata, "Usap kepalamu dan pergilah." Tetapi ia menjawab, "Demi Allah, aku tidak akan pergi sampai aku mendengar kisah teman-temanku." Kemudian majulah salah satu dari monokular itu dan mulai menceritakan kisahnya. Kisah kalandar pertama. "Ketahuilah, wahai nyonya, bahwa aku adalah putra seorang raja. Ayahku adalah seorang raja, dan pamanku adalah seorang raja di kota lain. Aku lahir pada hari yang sama dengan sepupuku, putra pamanku, dan kami adalah sahabat karib. Suatu hari, ketika kami sedang bersenang-senang dengan anggur, sepupuku membuatku bersumpah dengan sumpah yang paling mengikat untuk membantunya dalam suatu urusan rahasia. Ia kemudian membawa seorang wanita berpakaian mewah dan memintaku untuk membawanya ke sebuah pemakaman tertentu, memasuki sebuah makam tertentu, dan menunggu kedatangannya. Terikat oleh sumpahku, aku melakukan seperti yang ia minta. Segera, sepupuku tiba membawa semangkuk air, sekantong adukan semen, dan sebuah kapak. Ia memasuki makam, dan dengan kapak itu membongkar sebuah kuburan di tengah. Setelah menggali tanah, ia menemukan sebuah lempengan besi besar, seperti pintu kecil. Mengangkatnya, ia menampakkan sebuah tangga berliku yang melengkung. Ia kemudian menoleh kepada wanita itu dan berkata, "Ayo sekarang, dan ambil pilihan terakhirmu." Wanita itu menuruni tangga dan menghilang. Kemudian ia menoleh kepadaku dan berkata, "Wahai putra pamanku, untuk melengkapi kebaikanmu, ketika aku telah turun, kembalikan pintu jebakan itu, timbun kembali tanahnya, dan plester kembali makam itu agar tidak ada yang tahu itu telah dibuka. Karena selama setahun penuh, aku telah mengerjakan tempat ini." Dan dengan itu, ia pun menuruni tangga dan menghilang selamanya. Dalam keadaan mabuk anggur, aku melakukan seperti yang ia perintahkan, menyegel makam itu sampai terlihat tak tersentuh. Keesokan harinya, aku menyesali tindakanku, mengira itu semua hanyalah mimpi. Tapi sepupuku benar-benar telah pergi. Aku mencari di pemakaman selama berhari-hari, tetapi tidak dapat menemukan makam itu lagi. Karena putus asa, aku melakukan perjalanan kembali ke ibu kota ayahku. Saat aku memasuki kota, aku ditangkap oleh para perusuh. Yang membuatku mengerikan, aku mengetahui bahwa wazir ayahku, seorang pria yang menyimpan dendam lama terhadapku karena aku secara tidak sengaja menembak matanya dengan busur batu bertahun-tahun yang lalu, telah mengkhianati dan membunuh ayahku dan sekarang memerintah menggantikannya. Aku dibawa ke hadapan perampas kuasa ini, terikat dan tak berdaya. "Atas kejahatan apa akan kau hukum mati aku?" tanyaku. "Kejahatan apa yang lebih besar dari ini?" jawabnya sambil menunjukkan rongga matanya yang kosong. "Jika kau melakukannya secara tidak sengaja," ejeknya, "aku akan melakukan hal yang sama denganmu dengan sengaja."
Ia kemudian menusukkan jarinya ke mata kiriku dan mencungkilnya. Ia memerintahkan algojonya untuk membawaku ke padang pasir dan membunuhku. Tetapi kepala algojo itu, yang telah melayani ayahku dengan setia, merasa kasihan padaku. Ia melepaskanku, mendesakku untuk melarikan diri demi hidupku. Aku melarikan diri ke kota pamanku dan menceritakan apa yang menimpaku dan ayahku. Ia menangis karena ia memiliki 2 alasan untuk berduka. Saudaranya telah meninggal dan putranya sendiri, sepupuku, telah hilang selama berhari-hari. Saat itulah aku mengakui seluruh kisah aneh tentang makam itu. Pamanku sangat gembira mendengar kabar tentang putranya, betapapun anehnya. Bersama-sama kami kembali ke pemakaman, dan kali ini aku menemukan makam itu. Kami membukanya, menuruni 50 anak tangga dan sampai ke haula bawah tanah yang dipenuhi dengan persebekalan. Di sana, di atas sofa, kami menemukan sepupuku dan wanita itu terbaring berpelukan. Tetapi mereka telah menjadi sehitam kayu hangus, seolah-olah mereka telah disambar petir. Pamanku melihat ini, meludahi wajah putranya. "Wahai putra saudaraku," katanya kepadaku, suaranya bergetar karena marah dan duka. Pemuda ini sejak masa kanak-kanak jatuh cinta gila-gilaan dengan saudara perempuannya. Aku melarangnya, aku mengurungnya, tetapi setan telah membuat dosa keji mereka tampak indah di mata mereka. Ia membangun sutren ini untuk bersembunyi bersamanya. Dan sekarang, penghakimannya yang adil telah menimpa mereka. Nah, ketika malam ke-12 tiba, pamanku memukul putranya yang sudah meninggal dengan sandalnya. Wajahnya menjadi topeng kesedihan dan amarah. Saat kami duduk di istana meratapi peristiwa mengerikan itu, kota itu tiba-tiba diserang. Wazir pengkhianat sama yang telah membunuh ayahku telah mengerahkan pasukannya ke ibu kota pamanku. Pamanku terbunuh dalam pertempuran itu. Mengetahui aku akan dibunuh jika ditemukan, aku harus merancang cara untuk melarikan diri. Aku mencukur banggut dan alisku, menukar pakaian bagusku dengan kain rombeng seorang kalandar, dan melarikan diri dari kota. Aku melakukan perjalanan menuju Baghdad untuk mengajukan kasusku di hadapan Khalifah Besar, pangeran orang-orang beriman. Aku tiba malam ini juga, dan melihat kedua saudaraku di sini berdiri kebingungan. Aku bergabung dengan mereka, karena kami semua adalah orang asing di negeri asing yang didorong oleh takdir ke pintumu. Begitulah penyebab janggutku yang tercukur dan mataku yang hilang. Nyonya rumah mengagumi kisahnya dan mengatakan kepadanya bahwa ia bebas untuk pergi, tetapi ia menolak, ingin mendengar kisah teman-temannya. Kemudian kalandar kedua maju, mencium tanah dan memulai. Kisah kalandar kedua. Ketahuilah, wahai Nyonya, bahwa aku tidak dilahirkan dengan satu mata, dan kisahku memang aneh. Aku adalah seorang raja, putra seorang raja. Aku mempelajari Al-Quran, ilmu pengetahuan, puisi, dan kaligrafi sampai namaku terkenal di semua negeri. Raja Hind mendengar tentang keahlianku, mengundangku ke istananya. Ayahku menyiapkan 6 kapal untukku, dan kami berlayar. Setelah sebulan, kami mendarat, tetapi kami segera diserang oleh 50 penunggang kuda yang merupakan perampok jalanan. Mereka membunuh para budakku dan mencuri barang-barangku. Aku sendiri yang berhasil melarikan diri dengan luka parah dan lari ke padang gurun. Setelah berhari-hari, aku tiba di sebuah kota yang indah, lelah dan berpakaian compang-camping. Aku berlindung pada seorang penjahit yang baik hati yang memperingatkanku bahwa raja kota ini adalah musuh terbesar ayahku. "Jangan ungkapkan rahasiamu kepada siapapun," katanya. Untuk mencari nafkah, ia menasihatiku untuk menjadi seorang penebang kayu. Ia membelikanku sebuah kapak dan seutas tali. Dan selama setahun penuh, aku pergi ke hutan setiap hari untuk menebang kayu. Suatu hari saat berkelana jauh dari teman-temanku, aku menemukan sebuah tunggul pohon yang menonjol. Saat aku menggali di sekitarnya, kapakku mengenai sebuah cincin tembaga. Cincin itu terpasang pada sebuah pintu jebakan kayu dan di bawahnya terdapat sebuah tangga. Aku turun dan mendapati diriku berada di sebuah aula megah, di mana duduk seorang gadis seperti mutiara yang sangat berharga. Kecantikannya menghilangkan semua kekhawatiran dari hatiku. Ia memberitahuku bahwa ia adalah seorang putri, diculik pada malam pernikahannya 25 tahun yang lalu oleh seorang ifrit bernama Jirjis yang menahannya di istana bawah tanah ini.
Ifrit itu mengunjunginya setiap 10 hari sekali, dan ia telah sendirian selama ini. Ifrit itu akan datang dalam 6 hari. Maukah kau tinggal bersamaku selama 5 hari dan pergi dari sini sehari sebelum kedatangannya? Aku dengan gembira menyetujui. Selama 5 hari, kami menjalani kehidupan yang penuh kebahagiaan. Kami mandi, kami makan, kami minum anggur, dan kami berbicara. Cinta padanya menguasai hatiku. Tetapi pada hari kelima, aku telah minum begitu banyak anggur sehingga aku kehilangan akal sehat. Aku terhuyung-huyung berdiri dan menyatakan, saat ini juga aku akan menghancurkan ceruk di mana terukir jimat itu dan memanggil ifrit itu agar aku dapat membunuhnya. Wajah wanita itu pucat dan memohon agar aku tidak melakukannya, tetapi aku tidak menghiraukannya. Aku mengangkat kakiku dan menendang ceruk itu dengan keras. Kini, ketika malam ke-13 tiba, seketika kakiku mengenai ceruk itu, udara menjadi gelap, guntur bergemuruh, dan bumi bergetar. Uap anggur hilang dari kepalaku. Ifrit itu datang, teriak wanita itu. Lari, selamatkan dirimu. Aku lari menaiki tangga, tetapi dalam ketakutanku, aku lupa sandal dan kapakku. Saat aku menoleh ke belakang, bumi terbelah dan dari dalamnya muncul ifrit yang mengerikan. Masalah apa ini? Raungnya pada gadis itu. Ia mencoba berbohong mengatakan bahwa ia hanya jatuh ke ceruk itu dalam keadaan mabuk. Tetapi ifrit itu melihat peralatanku. Apa ini? Teriaknya, selain barang-barang milik manusia fana yang telah bersamamu? Ia menelanjangi wanita itu dan mengikatnya pada 4 tiang menyiksanya untuk membuatnya mengaku. Tidak tahan mendengar tangisannya, aku melarikan diri, menutupi pintu jebakan itu. Aku kembali ke temanku si penjahit, hatiku dipenuhi penyesalan. Keesokan harinya, ifrit itu, yang menyamarkan diri sebagai seorang pria Persia tua, datang ke toko si penjahit, membawa kapak dan sandalku berpura-pura mencari pemiliknya. Ketika aku diidentifikasi, lantai kamarku terbelah dan ifrit itu menyambarku, membawaku kembali ke istana bawah tanah. Di sana, aku melihat wanita itu, tubuhnya terkoyak dan berdarah karena siksaan, namun ia masih menyangkal mengenalku. Jika kau tidak mengenalnya, kata ifrit itu kepadanya, ambillah pedang itu dan penggal kepalanya. Ia mengambil pedang itu, tetapi saat ia mendekatiku, matanya berbicara tentang cintanya dan pengkhianatanku. Ia melemparkan pedang itu ke bawah mengatakan bahwa ia tidak bisa membunuh orang yang tidak bersalah. Kalau begitu, ambillah pedang itu, kata ifrit itu kepadaku, dan penggalah kepalanya. Aku mengambil pedang itu dan mengangkatnya, tetapi menatap matanya dan tidak bisa melakukannya. Aku membuang pedang itu. Kalian berdua menunjukkan pengertian yang baik di antara kalian, raung ifrit itu. Ia kemudian mengambil pedang itu sendiri dan dengan beberapa tebasan mengerikan memotong tangan dan kaki wanita itu dan kemudian kepalanya. Ia bertaleh kepadaku, aku tidak yakin kau telah berbuat salah kepadaku dalam hal itu. Namun aku tidak boleh membiarkanmu pergi tanpa cedera. Mintalah satu permintaan kepadaku, menjadi bentuk apa aku akan menyihirmu. Maukah kau menjadi anjing, atau keledai atau kera? Aku memohon belas kasihan kepadanya, berharap bisa melunakkan hatinya. Aku berkata, wahai ifrit, sebaiknya kau memaafkan aku seperti orang yang diiri memaafkan orang yang iri. Dan bagaimana itu? Tanyanya. Dan aku pun menceritakan kisahnya. Kisah orang yang iri dan yang diiri. Dahulu kala ada 2 orang tetangga, yang satu makmur dan baik, sedangkan yang lain diliputi rasa iri. Orang yang iri melakukan segala cara untuk menyakiti tetangganya, tetapi orang yang diiri justru semakin sukses. Akhirnya, orang yang diiri mencari kedamaian, pindah ke kota lain, dan membangun sebuah pertapaan kecil untuk dirinya sendiri di dekat sebuah sumur tua yang kering. Kesalehannya menarik banyak pengikut. Orang yang iri mendengar hal ini, melakukan perjalanan ke kota baru. Dengan dalih berbagi kabar baik secara rahasia, ia membawa orang suci itu ke tepi sumur tua dan mendorongnya masuk. Tetapi sumur itu dihuni oleh para jin, yang karena menghormati orang suci itu, menangkapnya dan menurunkannya dengan selamat di dasar sumur. Saat pria itu duduk dalam kegelapan,
ia mendengar para jin berbicara. Mereka berbicara tentang putri sultan yang dirasuki oleh seorang marit. Jika orang saleh ini tahu obatnya, kata salah satu jin, penyembuhannya akan mudah. Mereka mengungkapkan rahasianya. Di dalam ruang syalat pria itu sendiri, ada seekor kucing jantan hitam dengan bintik putih di ekornya. 7 helai bulu yang dicabut dari bintik itu dan dibakar sebagai fumigasi akan mengusir marit itu selamanya. Keesokan paginya, pria itu diselamatkan dari sumur. Ia mencabut 7 helai bulu dari ekor kucingnya. Segera Sultan sendiri datang berkunjung, putus asa untuk menemukan obat bagi putrinya. Orang suci itu dengan menggunakan 7 helai bulu itu dengan mudah mengusir roh tersebut. Sultan yang sangat gembira menikahkan putrinya dengan orang suci itu, yang akhirnya menjadi wazir dan kemudian setelah kematian Sultan menjadi raja yang baru. Suatu hari, sebagai raja, ia melihat tetangga lamanya, si pengiri, berdiri miskin dan putus asa di jalan. Alih-alih menghukumnya, ia memberinya 1000 keping emas dan 10 muatan onta barang dan mengirimnya pulang dengan damai, menunjukkan belas kasihan alih-alih balas dendam. Kini, ketika malam ke-14 tiba. Ketika aku selesai bercerita, Ifrit itu berkata, "Jangan perpanjang kata-katamu. Mengenai aku akan membunuhmu, jangan takut. Dan mengenai aku akan memaafkanmu, jangan berharap. Tetapi dari sihirku padamu tidak ada jalan keluar." Ia kemudian menerbangkanku tinggi ke udara dan menaburkan debu ajaib padaku, sambil berteriak, "Tinggalkan bentuk itu dan ambillah bentuk kera." Dan seketika aku menjadi babon. Sebagai seekor kera, aku berkeliaran sampai aku tiba ke laut, di mana aku melompat ke atas sebuah kapal. Para pelaut ingin membunuhku, tetapi kapten merasa kasihan padaku. Aku melayaninya dengan sangat cerdas, sehingga ia menjadi menyayangiku. Kami tiba ke sebuah kota besar, yang rajanya baru saja kehilangan wazirnya, seorang ahli kaligrafi. Raja telah bersumpah untuk tidak menjadikan siapapun sebagai wazir barunya, yang tidak bisa menulis sebaik yang lama. Semua pedagang di kapal diminta untuk menulis sebaris kalimat di atas gulungan. Aku, si kera, merebut gulungan itu, dan yang membuat semua orang takjub, menulis beberapa bait dalam berbagai aksara yang indah dan berbeda. Tulisannya begitu indah, sehingga hanya tulisan itu yang menyenangkan raja. Ia terkejut mengetahui bahwa juru tulisnya adalah seekor kera. "Aku harus melihat keajaiban ini," serunya. Aku dipakaikan jubah kehormatan, dinaikkan ke atas seekor keledai betina, dan diarap keliling kota menuju istana. Di sana, aku membuat raja takjub dengan sopan santunku dan dengan mengalahkannya 2 kali dalam permainan catur. Raja yang benar-benar bingung memanggil putrinya, Sid Al-Hus, untuk melihat kera yang menakjubkan itu. Ketika putri itu masuk, ia menutupi wajahnya. "Wahai ayahku," serunya, "bagaimana kamu bisa menunjukkanku kepada pria asing? Orang yang kamu anggap kera ini adalah seorang pemuda yang bijaksana dan terpelajar yang disihir oleh Ifrit Jirjaris. Dia adalah seorang penyihir yang makasar yang diajar di masa mudanya oleh seorang penyihir tua bijaksana. Aku memohon padamu putriku, hilangkanlah sihir pemuda ini," pinta raja. "Aku akan menjadikannya wazirku dan menikahkanmu dengannya." Dia setuju. Mengambil pisau besi bertuliskan huruf Ibrani, ia menggambar lingkaran lebar di lantai, menulis jimat dan mengumamkan mantra. Dunia menjadi gelap, dan Ifrit muncul dalam wujud aslinya yang mengerikan. "Wahai pengkhianat," raungnya, dan berubah menjadi singa untuk menyerangnya. Tetapi dia lebih cepat, mengubah sehelai rambutnya menjadi pedang dan membelah singa itu menjadi 2.
Pertarungan itu adalah balet transformasi yang memusingkan dan kacau balau. Ifrit menjadi kalajengking, dia menjadi ular besar, dia menjadi burung bangau, dia menjadi elang, dia menjadi kucing hitam, dia menjadi serigala belang, dia menjadi cacing dan bersembunyi di dalam buah delima. Buah delima itu pecah, menyebarkan bijinya. Dia menjadi ayam jantan putih dan mulai mematuk setiap biji, karena nyawa Ifrit ada di salah satunya. Tetapi satu biji menggelinding ke dalam pancuran dan menjadi ikan. Dia menjadi ikan lebih besar dan menyelam mengejarnya. Kami mendengar cerita mengerikan, dan kemudian Ifrit bangkit dari air sebagai makhluk api yang menyala-nyala. Sang putri bangkit untuk menyambutnya, juga sebagai sosok api yang menyala-nyala. Mereka bertarung, menghujani ruangan dengan percikan api. Salah satu percikan Ifrit terbang keluar dan mengenai mataku, menghancurkannya. Percikan lain menghanguskan wajah raja, dan yang ketiga membunuh seorang Kasyam di tempat. Akhirnya, dengan teriakan keras, putri itu melahap Ifrit, yang jatuh sebagai tumpukan abu. Tetapi, dia juga terluka parah. Api telah melukaiku sampai mati, desahnya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan dia pun roboh menjadi tumpukan abu. Raja yang gila karena kesedihan mengusirku dari kotanya. Pergilah wahai anakku, karena seandainya kami tak pernah melihatmu, tangisnya. Jadi, aku mencukur janggutku, mengenakan jubah seorang kalandar, dan melakukan perjalanan ke Baghdad. Kisah Kalandar Petiga. Ketahuilah, wahai nyonya, bahwa aku juga seorang raja dan putra seorang raja. Namaku Ajib, putra Hazib. Aku memerintah ibu kota di tepi lautku dan senang melakukan pelayaran di lautan. Pada salah satu perjalanan seperti itu, badai meniup kami keluar jalur ke laut yang tidak dikenal. Pengintai berteriak bahwa ia melihat bentuk gelap di sisi kanan dan cahaya terang di kejauhan. Kapten merobek sorbannya dan menangis. "Kita semua akan mati," teriaknya. "Arus membawa kita ke Gunung Mahnet." Ia menjelaskan bahwa gunung batu hitam ini memiliki cinta misterius pada besi. Setiap kapal yang mendekat akan hancur berantakan. Setiap paku terbang dari papannya untuk menempel pada batu itu. Di puncaknya ada sebuah kubah dan di atas kubah itu seorang penunggang kuda dari Kuningan. "Tidak ada yang menghancurkan orang kecuali penunggang kuda itu," katanya. "Dan sihir itu tidak akan hilang sampai ia jatuh dari kudanya." Keesokan harinya, seperti yang ia prediksi, kapal-kapal kami hancur berantakan. Aku sendiri berhasil berpegangan pada sebuah papan dan terdampar di kaki gunung. Aku menemukan sebuah jalan setapak dari tangga berukir dan naik ke puncak. Di sana, di bawah kubah, aku tidur dan sebuah suara misterius berbicara kepadaku. Aku diperintahkan untuk menggali di bawah kakiku untuk menemukan busur Kuningan dan 3 anak panah timah. "Panahlah penunggang kuda itu," perintah suara itu, "dan bebaskan umat manusia dari bencana ini." Kini ketika malam ke-15 tiba, aku terbangun dan melakukan seperti yang diperintahkan mimpi itu. Aku menemukan busur dan anak panah, menembak penunggang kuda Kuningan itu, dan ia jatuh ke laut. Laut kemudian mulai membengkak, naik sampai mencapai puncak gunung. Segera sebuah perahu kecil muncul didayung oleh seorang pria yang terbuat dari kuningan. Aku naik teringat peringatan terakhir suara itu. Hati-hati jangan mengucapkan bismillah atau menyebut nama Allah yang Maha Kuasa. Selama 10 hari, pendayung itu mendayung dalam diam. Akhirnya aku melihat pulau-pulau keselamatan di kejauhan. Dipenuhi kegembiraan dan kelegaan, aku lupa peringatan itu dan berteriak, "Dengan nama Allah, Allah Maha Besar." Seketika itu, perahu itu terbalik dan melemparkan ke laut, lalu tegak kembali dan tenggelam ke dalam kedalaman. Aku penerang yang baik, dan setelah sehari semalam, aku terdampar di pulau. Saat menjelajah, aku melihat sebuah kapal berlabuh dan 10 budak mendarat. Mereka menggali tanah, mengangkat pintu jebakan, dan mulai melengkapi sebuah tempat tinggal di bawah tanah. Mereka kemudian kembali dengan seorang pria tua yang lemah
dan seorang pemuda yang begitu sempurna kecantikannya sehingga ia tampak seperti makhluk dari dongeng. Mereka semua turun ke dalam tanah. Setelah 1 jam, para budak dan pria tua itu muncul tanpa pemuda itu, menyegel pintu jebakan dan berlayar pergi. Didorong oleh rasa ingin tahu, aku menggali tempat itu dan turun. Aku menemukan pemuda cantik itu duduk sendirian di sebuah hala mewah. Ia menceritakan kisah anehnya. Ayahnya, seorang pedagang kaya, telah diberitahu oleh para peramal bahwa putranya ditakdirkan untuk mati pada tahun ke-15-nya, dibunuh oleh seorang pangeran bernama Ajib, putra Raja Hazib, 50 hari setelah jatuhnya penunggang kuda kuningan dari Gunung Mahner. Mendengar bahwa penunggang kuda itu memang telah jatuh dan pembunuhnya bernama Ajib, ayah yang takut itu telah membangun tempat perlindungan ini untuk menyembunyikan putranya selama 40 hari berbahaya yang tersisa. Hatiku menjadi dingin karena akulah Pangeran Ajib itu. Aku merasa sangat kasihan dan bersumpah pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan menjadi alat penghancurannya. Aku tinggal bersamanya, merawat dia sebagai pelayan dan seorang teman. Kami berbicara dan bermain bersama dan kasih sayangku kepadanya tumbuh setiap hari. Selama 39 hari semuanya baik-baik saja. Pada pagi hari ke-40, pemuda itu sangat gembira. Puji bagi Allah yang telah melindungiku dari kematian dan ini berkat-berkat-Mu. Ia memintaku untuk menghangatkan air untuk ia mandi. Aku melakukannya, memandikannya dengan lembut dan memakaikan kepadanya pakaian baru. Kemudian ia berkata, "Wahai saudaraku, potongkanlah aku semangka." Aku pergi ke gudang dan mengambil semangka yang bagus dan sebilah pisau yang disimpan di rak tinggi. Tetapi saat aku melangkah turun, kakiku terpeleset. Aku jatuh keras menimpa pemuda itu. Pisau masih di tanganku. Pisau itu menancap dalam ke jantungnya, memenuhi ramalan itu dengan cara yang paling kejam dan tidak disengaja. Ia meninggal seketika. Kini ketika malam ke-16 tiba, aku tahu ketika aku melihat apa yang telah aku lakukan, bahwa aku adalah orang yang paling malang. Aku naik dari ruang bawah tanah, mengganti pintu jebakan dan menutupinya dengan tanah tepat saat kapal kembali. Aku bersembunyi di sebuah pohon dan menyaksikan ayah pemuda itu dan para budak menemukan tuan mereka yang sudah meninggal. Pria tua itu melihat putra satu-satunya terbunuh, mengeluarkan satu isakan dan jiwanya lepas dari raganya. Para budak yang kini berduka ganda mengubur kedua tuan mereka di laut dan berlayar pergi, meninggalkan aku sendirian di pulau kejahatanku. Selama sebulan aku tinggal di sana sampai laut surut di satu sisi pulau, memungkinkan aku untuk berjalan ke daratan utama. Setelah perjalanan panjang, aku tiba di sebuah istana dengan gerbang tembaga yang berkilau, di mana aku bertemu dengan 10 pemuda, semuanya berpakaian mewah dan semuanya buta mata kiri mereka. Mereka didampingi oleh seorang syekh tua. Mereka menyambutku dengan ramah dan aku menceritakan kisah sedihku kepada mereka. Aku tinggal bersama mereka dan menemukan kebiasaan aneh mereka. Setiap malam, setelah malam yang menyenangkan dengan makanan dan percakapan, pria tua itu akan membawakan mereka 10 nampan. Masing-masing tidak berisi apa-apa kecuali abu dan jelaga ketel. Para pemuda itu kemudian akan menangis dan meratap, menghitamkan wajah mereka dengan jelaga dan berteriak, "Kami sedang duduk dengan nyaman, tetapi kebadalan kami membawa kami ketidaknyamanan." Setelah sebulan, aku tidak lagi bisa menahan rasa ingin tahuku. Aku memohon mereka untuk memberitahuku rahasia mereka. Mereka memperingatku, "Memuaskanmu akan mendatangkan kejahatan kepadamu, dan engkau akan menjadi bermata satu seperti kami." Tetapi aku bersikeras. "Baiklah," kata mereka. Mereka menyembelih seekor domba, mengulitinya, dan memberiku sebilah pisau. "Berbaringlah di atas kulit ini," instruksi mereka, "dan kami akan menjahit mengelilingimu." Mereka melakukannya, dan segera seekor burung raksasa bernama Ruh menukik turun, mengira aku adalah bangkai, dan membawa aku tinggi ke udara, menurunkanku di puncak gunung yang jauh. Aku memotong diriku keluar dari kulit itu dan melakukan perjalanan sampai aku tiba di sebuah istana yang begitu indahnya penampilannya. Aku masuk dan disambut oleh 40 gadis secantik bulan yang memberitahuku bahwa mereka telah menunggu kedatanganku.
Hari ini Engkau adalah Tuan dan penguasa kami. Aku hidup bersama mereka dalam keadaan kebahagiaan murni. Setiap malam aku tidur dengan salah satu dari mereka yang berbeda. Tetapi pada awal tahun baru, mereka datang kepadaku sambil menangis dan mengucapkan selamat tinggal. Kami adalah putri-putri raja, dan sekali dalam 1 tahun kami absen selama 40 hari. Kami meninggalkanmu kunci-kunci istana ini. Engkau boleh membuka 39 dari 40 ruang. Tetapi kami memohon kepadamu, demi Allah, jangan buka pintu ke-40, karena di dalamnya ada sesuatu yang akan memisahkan kami selamanya. Aku berjanji dengan setia, selama 39 hari aku menjelajahi kamar-kamar itu. Satu adalah taman seperti surga, yang lain dipenuhi dengan bunga-bunga harum, yang ketiga berisi permata dan batu-batu mulia tak ternilai harganya yang membuat indera tersentak. Aku memasuki setiap kamar kecuali yang terakhir. Tetapi pada hari terakhir dengan para gadis akan kembali keesokan harinya, kebadalanku menguasaiku. Setan mendesakku. Aku berdiri di depan pintu ke-40 dan membukanya. Aku disambut oleh aroma yang begitu memabukkan sehingga aku pingsan. Ketika aku sadar, aku melihat sebuah ruang berisi seekor kuda bejantan hitam gagah, berpelana dan dihiasi emas merah. Aku membawanya keluar dan menungganginya, tetapi ia tidak mau bergerak. Aku memukulnya dengan cambuk. Ketika kuda itu merasakan pukulan itu, ia merenging keras seperti guntur, membentangkan sepasang sayap megah dan terbang bersamaku ke langit. Setelah 1 jam, ia turun di atap teras, menggoncangkan aku dari punggungnya, mencambuk wajahku dengan ekornya, dan mencungkil mata kiriku. Aku turun dari teras dan menemukan diri kembali di antara 10 pemuda bermata satu. "Engkau tidak boleh tinggal bersama kami," teriak mereka dan mengusirku. Jadi aku mencukur gunculku, menjadi seorang kalandar, dan mengembara sampai aku tiba di Baghdad. Kini ketika malam ke-17 tiba, Khalifah setelah mendengar 3 kisah fantastis ini bertanya kepada wanita tertua, nyonya rumah itu. Ia maju menemui Khalifah dan memulai kisahnya. Ia berkata, Kisah wanita tertua. Sesungguhnya, wahai pangeran orang-orang beriman, kisahku adalah kisah yang aneh. Kedua anjing betina hitam itu adalah kakak-kakak perempuanku, dari satu ibu dan ayah. Ketika orang tua kami meninggal, kami masing-masing mewarisi 1.000 dinar. Kakak-kakakku menikah, tetapi suami mereka menghabiskan uang mereka dan kemudian meninggalkan mereka di negeri asing. Setelah 5 tahun, kakak perempuanku yang tertua kembali kepadaku dengan pakaian pengemis. Awalnya, aku tidak mengenalinya, tetapi ketika aku mengenalinya, aku menyambutnya, memandikannya, memakaikannya pakaian, dan berbagi semua yang aku miliki dengannya, karena bagianku sendiri telah berkembang pesat. Setahun kemudian, kakak perempuanku yang kedua kembali dalam keadaan yang lebih menyedihkan, dan aku melakukan hal yang sama untuknya. Tetapi setelah beberapa waktu, mereka menjadi gelisah dan ingin menikah lagi. Aku menasihati mereka untuk tidak melakukannya, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Mereka menikah, dan lagi-lagi suami mereka mengambil uang mereka dan meninggalkan mereka. Karena malu, mereka kembali kepadaku, dan aku menerima mereka sekali lagi. Setelah setahun, aku memutuskan untuk menyiapkan sebuah kapal besar untuk perjalanan dagang ke Basrah. Kakak-kakakku memohon untuk menemaniku, jadi aku membawa mereka. Tetapi kapten kami kehilangan arah, dan kami menemukan diri kami berada di laut yang tidak dikenal, di depan sebuah kota yang aneh. Kami mendarat dan menemukan semua orang di dalamnya. Pedagang di toko mereka, penjaga di gerbang, telah berubah menjadi batu hitam. Aku sendiri yang cukup berani untuk memasuki istana raja. Aku menemukan raja di singgasananya, para punggawanya di sekelilingnya, semuanya berubah menjadi batu hitam. Di kamar ratunya, aku menemukannya di sofanya, sebuah mahkota di kepalanya, juga berubah menjadi batu hitam. Saat aku menjelajahi istana yang sunyi dan membatu ini, aku sampai ke sebuah ruang salat, di mana 2 lilin menyala. Di sana, duduk seorang pemuda tampan, satu-satunya jiwa yang hidup di kota itu, sedang membaca Al-Quran. Ia menceritakan kisahnya kepadaku. Ia adalah putra raja. Orang-orang di kota itu adalah penganut Majusi, yang menyembah api. Seorang penyeru dari surga, telah memperingatkan mereka 3 kali, sekali setiap tahun, untuk meninggalkan penyembahan berhala mereka, tetapi mereka menolak.
Akhirnya, murka Allah turun dan mengubah mereka semua menjadi batu hitam. Ia sendiri diselamatkan karena ia diam-diam telah masuk Islam, diajarkan oleh seorang wanita tua yang salehah. Kini, ketika malam ke-18 tiba, aku begitu terharu oleh kecantikan dan kesalehan pemuda itu, sehingga aku jatuh cinta padanya. Aku membujuknya untuk meninggalkan kota orang mati itu dan kembali bersamaku ke Baghdad, berjanji aku akan menjadi pelayannya. Ia setuju. Kami mengambil dari perbendaharaan apapun yang ringan beratnya dan besar nilainya, dan kembali ke kapalku. Kedua kakak perempuanku ini, kedua anjing betina ini, wahai Amirul Mukminin, melihatku di samping kekasih mudaku, dan diliputi rasa cemburu. Malam itu, saat kami tidur di dek kapal, mereka bangkit dan mengangkatku, tempat tidur dan semuanya, dan melemparkanku ke laut. Mereka melakukan hal yang sama pada pangeran muda, yang tidak bisa berenang dan tenggelam, menjadi seorang martir. Tetapi Allah menghendaki agar aku hidup. Sepotong kayu apung datang kepadaku, dan aku berpegangan padanya, sampai ombak melemparkanku ke sebuah pulau. Saat aku berjalan ke daratan utama, aku melihat seekor ular besar melarikan diri dari seekor naga raksasa, yang telah menangkap ekornya. Merasa kasihan pada ular itu, aku mengambil sebuah batu besar, dan memohon pertolongan Allah, melemparkannya ke kepala naga itu, membunuhnya seketika. Ular itu, yang sekarang bebas, membuka sepasang sayap dan terbang ke udara, menghilang dari pandanganku. Aku duduk, lelah, dan tertidur. Ketika aku bangun, aku menemukan seorang gadis hitam legam memijit kakiku. Di sisinya, berdiri dua anjing betina hitam. "Betapa cepatnya kau melupakanku," katanya. "Aku adalah ular yang kau selamatkan dari naga itu. Aku adalah seorang jinni. Aku terbang ke kapalmu, memindahkan semua hartamu kembali ke rumahmu dan menenggelamkan kapal. Aku kemudian mengubah kedua perempuan mujahat itu menjadi anjing betina ini. Adapun pemuda itu, ia benar-benar tenggelam. Ia kemudian menerbangkanku dan anjing betina itu ke teras rumahku sendiri di Baghdad, di mana aku menemukan semua barang-barangku tersimpan dengan aman. Sebelum ia pergi, ia membuatku bersumpah dengan sumpah yang khusyuk. Kecuali jika kau memberikan 300 cambukan ini kepada masing-masing anjing betina ini setiap hari, aku akan datang dan memenjarakanmu di bawah tanah." Dan begitulah, wahai Amirul Mukminin, aku telah melakukannya sejak saat itu, menangis saat melakukannya, karena mereka masih kakak-kakakku. Inilah kisahku. Khalifah mengaguminya, lalu memberi isyarat kepada Ja'far yang menyapa wanita kedua, si penjaga pintu. "Dan kamu," katanya, "bagaimana kamu bisa mendapatkan bekas luka di tubuhmu?" Maka, ia pun memulai kisah si penjaga pintu. "Ketahuilah, wahai Amirul Mukminin, bahwa aku adalah seorang janda kaya. Suatu hari, seorang wanita tua yang tampak menyedihkan datang ke rumahku. Ia mengarang sebuah cerita yang menyedihkan tentang seorang putri yatim piatu yang akan menikah malam itu. Kami adalah orang asing yang miskin," ratap wanita tua itu, "dan putriku patah hati. Tolong, dapatkan pahala di surga dengan menghadiri pernikahannya." Hatiku tergerak oleh rasa kasihan. Aku tidak hanya setuju untuk hadir, tetapi juga menawarkan untuk meminjamkan pengantin wanita itu pakaian dan perhiasanku yang bagus. Pada jam yang ditentukan, wanita tua itu menjemputku. Kami pergi ke sebuah istana yang megah, di mana aku disambut oleh seorang wanita muda yang lebih cantik dari bulan purnama. "Wahai saudariku," katanya, "aku punya seorang saudara laki-laki yang telah melihatmu di festival dan jatuh cinta padamu. Ia telah merencanakan siasat ini untuk menyatukan kita, karena ia ingin menikahimu sesuai dengan syariat Allah dan Rasul-Nya." Ketika aku melihat diriku terjebak dengan begitu baik, aku setuju. Sebuah pintu terbuka, dan keluarlah seorang pemuda yang begitu sempurna keanggunannya, sehingga hatiku langsung condong padanya. Kadi dan saksi-saksinya dibawa masuk, akad nikah ditulis, dan mereka pun pergi. Suami baruku kemudian membuatku bersumpah di atas kitab suci, bahwa aku tidak akan pernah melihat atau mencondongkan hatiku kepada pria lain manapun. Aku bersumpah dengan mudah, dan kami menghabiskan sebulan dalam kebahagiaan yang sempurna. Pada akhir bulan, aku meminta izinnya untuk pergi ke pasar untuk membeli beberapa bahan. Ia memberikannya.
Aku pergi dengan wanita tua itu yang membawaku ke toko seorang pedagang muda. Ia menunjukkan barang-barangnya, tetapi ketika aku menawarinya uang, ia menolaknya. Aku tidak menjualnya dengan emas, katanya, tetapi aku memberikan semuanya sebagai hadiah untuk 1 ciuman. Aku ngeri karena aku teringat sumpahku. Tetapi wanita tua itu membujukku, meremehkan masalah itu. Biarkan saja dia mencium pipimu, bisiknya. Jangan bicara dan jangan condong, dan sumpahmu tidak akan rusak. Dengan bodohnya, aku mendengarkan. Aku menutupi mataku dan memalingkan pipiku. Pria muda itu menempelkan mulutnya ke pipiku, tetapi alih-alih ciuman sederhana, ia memberiku gigitan buas, merobek dagingnya. Aku pulang ke rumah, ketakutan dan berpura-pura sakit. Ketika suamiku datang kepadaku, malam itu, ia melihat lukanya. "Apa ini?" tuntutnya. Aku tergagap berbohong tentang didorong oleh unta yang syarat dengan kayu bakar. "Besok, aku akan menyuruh gubernur menggantung setiap penjual bahan bakar di Baghdad," teriaknya. Aku mengubah ceritaku, mengatakan aku jatuh dari keledai. "Kalau begitu aku akan menyuruh setiap anak keledai dibunuh," raungnya. Melihat ketakutanku, ia tahu yang sebenarnya. "Kau telah mengingkari sumpahmu," katanya dengan suara dingin karena marah. Ia berteriak, dan 7 budak hitam masuk. Mereka menyeretku dari tempat tidurku dan melemparkanku ke lantai. Ia menghunus pedangnya dan memberikannya kepada salah satu dari mereka. "Pukul dia," perintahnya, "dan potong dia menjadi 2. Aku menangis dan memohon, tetapi itu hanya mengeraskan hatinya. Saat budak itu bersiap untuk menyerang, wanita tua itu bergegas masuk dan melemparkan dirinya ke kaki suamiku, memohonnya untuk mengampuni hidupku. "Maafkan dia," ia menangis. "Usirlah dia dari pintumu, tetapi jangan bunuh dia." Ia mengalah, tetapi hanya sedikit. Ia memaafkannya, tetapi aku harus memberikan tandaku yang akan terlihat padanya seumur hidupnya. Ia menyuruh budak-budak itu menelanjangiku dan menahanku. Kemudian ia mengambil sebatang tongkat dari pohon quince dan memukuli punggung dan sisiku sampai aku pingsan. Aku diusir dan dilemparkan ke lantai rumahku yang lama, di mana aku terbaring selama 4 bulan memulihkan dari lukaku. Bekasnya seperti yang Anda telah lihat, tetap ada sampai hari ini. Ketika aku pulih, aku mencari saudariku ini, dan telah bersamanya sejak saat itu. Begitulah kisahku. Kini, ketika malam ke-19 tiba, Khalifah setelah mendengar semuanya, sekarang mengerti segalanya. Pikirannya, yang menyukai teka-teki, merasa puas. Ia menoleh ke wanita tertua. "Apakah kau tahu keberadaan Ifritah yang menyihir kakak-kakakmu?" tanyanya. "Ia memberiku sehelai rambutnya," jawab wanita itu, mengatakan bahwa jika aku membakarnya, ia akan muncul. "Bawa kemari," perintah Khalifah. Ia membawa sehelai rambut itu dan Khalifah melemparkannya ke atas anglo. Saat asap membubung, istana bergetar, suara seperti guntur bergulung, dan Jiniyah berdiri di hadapan mereka. Sebagai seorang muslimah, ia menyapa Khalifah dengan hormat. "Wahai Amirul Mukminin," katanya, "gadis ini telah berbuat baik kepadaku dan aku telah berusaha untuk membalasnya. Aku mengubah wujud kakak-kakaknya, tetapi jika kau menginginkan pembebasan mereka, aku akan membebaskan mereka untuk menyenangkanmu dan dia." "Bebaskan mereka," kata Khalifah. "Dan setelah itu, kita akan menyelidiki urusan wanita yang dipukuli ini." "Pria yang melakukan perbuatan itu," kata Jiniyah dengan tatapan penuh arti, "adalah orang yang paling dekat denganmu." Ia kemudian mengambil secangkir air, menggumamkan mantra di atasnya, dan memercikannya ke wajah kedua anjing betina itu, sambil berteriak, "Kembalilah ke wujud manusiamu yang semula." Mereka langsung pulih, memuji pencipta mereka. Kemudian ia menyatakan rahasia terakhir. "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya orang yang mencambuk wanita ini adalah putramu, Al-Amin, saudara Al-Makmun." Ketika Khalifah mendengar ini, ia takjub, berkata, "Puji bagi Allah yang telah menunjukkan kepadaku rahmatnya dan memberitahuku rahasia sejarah wanita ini. Dan sekarang, demi Allah, kita akan melakukan suatu perbuatan yang akan dicatat tentang kita setelah kita tiada." Ia memanggil putranya Al-Amin yang mengkonfirmasi kebenaran cerita itu. Kemudian Khalifah, dalam kebijaksanaannya yang tak terbatas dan dengan bakat untuk isyarat besar, mengumpulkan semua pemainnya.
Ia memanggil para kadi dan saksi-saksi mereka. Ia menikahkan ketiga pangeran Kalandar dengan ketiga wanita itu, yang tertua dan kedua saudara perempuannya yang baru pulih, dan mengangkat mereka sebagai bendahara di istananya. Ia memperbaharui akad nikah antara putranya Al-Amin dan wanita yang dipukuli itu, memberinya kekayaan besar, dan memerintahkan agar rumah suaminya dibangun kembali lebih indah dari sebelumnya. Adapun dirinya sendiri, ia menikahi si pemasok, saudara perempuan cerdas yang telah memulai seluruh petualangan ini. Dan orang-orang mengagumi kemurahan hati dan kebijaksanaan Pangeran Khalifah mereka. Ia juga tidak lupa mengirim semua sejarah ini untuk dicatat dalam arsipnya untuk selamanya. Wahai saudariku, demi Allah, sesungguhnya ini adalah kisah yang sangat menyenangkan dan lezat. Belum pernah terdengar yang seperti ini. Tetapi kumohon ceritakan sekarang kisah lain untuk mengisi sisa waktu terjaga malam kita ini. Ia menjawab, dengan cinta dan kegembiraan jika raja memberiku izin. Dan ia berkata, ceritakan kisahmu dan ceritakan dengan cepat. Maka ia pun memulai dengan kata-kata ini.